Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Atik Raihan, NIM 1902010058 dari kelas Rekayasa Sistem Komputer A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran organisasi dan arsitektur dari materi yang pertama sampai dengan yang terakhir. Baiklah, kita akan masuk ke penjelasan yang pertama. Materi organisasi dan arsitektur kita akan membahas 9 materi. Yang pertama ada mengenal arsitektur komputer, kemudian fungsi dari SID dan MISD, lalu membuat transformasi di arsitektur komputer, kemudian poin-poin penting dalam kinerja sistem, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan arsitektur. Lalu di fase kedua kita akan membahas tentang arsitektur komputer generasi pertama, lalu kemudian membahas tentang komputer generasi ketiga dan keempat, dan kemudian komputer generasi sekarang dan yang akan datang. Dan terakhir kita akan membahas tentang mengukur kualitas arsitektur komputer. Baik, tanpa lama-lama kita akan masuk ke materi yang pertama. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar yang dari suatu sistem komputer. Fungsi dari arsitektur adalah perencanaan awal sebuah komputer, prosesor yang dibutuhkan bisa lebih banyak, penggunaan bisa lebih banyak, dapat melakukan multitasking, memastikan komponen-komponen komputer yang tidak ada masalah atau berjalan dengan lancar, memberikan gambaran aplikasi yang dibuat programmer. Ada 4 jenis dari arsitektur komputer. Yang pertama adalah komputer SISD dan SIMD, kemudian ada MISD dan kemudian MIMD. Baik, setelah kita mengenal apa itu arsitektur dan kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis dari arsitektur komputer yang telah kita bahas tadi, ada 4. Yang pertama adalah MSID. MSID adalah kependekan dari Multiple Introduction Single Data, merupakan salah satu jenis arsitektur komputer di mana fungsinya akan berfokus pada pengelolaan data. Perangkat ini berfungsi dalam melakukan eksekusi berbagai macam file ataupun dokumen dengan prosesor berbeda-beda. Lalu kemudian ada komputer SISD. Komputer MSD jenis yang kedua ini dibuat hasil buatan dari von Neumann. Memiliki ciri khasnya yaitu hanya bisa menggunakan satu prosesor saja. Komputer ini bekerja menggunakan skema logika dan aritmatika sehingga diproses melalui perhitungan. Lalu yang ketiga ada komputer MIMD. Jenis ini adalah komputer yang mempunyai beberapa prosesor sekaligus dan bisa diatur secara sistem paralel melalui suatu unit pengontrol. Jenis ini mampu menjalankan aplikasi dengan kinerja tinggi sehingga komputer untuk memenuhi kebutuhan komputasi cukup kompleks. Lalu yang terakhir ada jenis komputer SIMD. SIMD adalah Single Instruction Multiple. Data di mana komputer ini dibuat secara paralel, jadi pengguna dapat mengoperasikan dengan menggunakan banyak prosesor meskipun hanya melalui satu kendali saja. Contohnya adalah ELC, Dry1, atau Star 100. Lalu ke materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang cara membuat transformasi di arsitektur komputer. Dalam membuat transformasi di arsitektur komputer, kita memiliki 6 tahapan. Yang pertama adalah merancang array, lalu mengaplikasikan proses pipelining, dan membuat komputer dengan multiprosesor, membuat komputer dengan arsitektur yang lain, dan yang kelima, atribut yang dipakai untuk membuat kualitas dari arsitek komputer. Lalu, apa itu kinerja sistem? Kita akan bahas. Kinerja sistem adalah tingkatan untuk memenuhi kombinasi perangkat lunak yang diinginkan. Secara umum dapat didefinisikan sebagai semua karakteristik dari aktivitas penting yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang akan dicapai. Lalu bagaimana caranya dapat melakukan pengukuran kinerja dari perangkat keras? Untuk perangkat keras, biasanya pengukuran menggunakan benchmark. Pada umumnya benchmark adalah suatu metode untuk mengevaluasi kinerja sistem kita dan menggunakan hasil evaluasi tadi untuk dibandingkan dengan komputer lainnya. Lalu, dalam pengukuran kinerja kita memiliki 2 tes, yaitu load test dan juga stress test. Apa itu load test? Load test atau uji pembebanan adalah suatu metode pengujian yang bersifat setengah merusak atau merusak secara tujuan. Load test pada dasarnya adalah untuk membuktikan bahwa tingkat keamanan suatu struktur atau bagian struktur sudah memenuhi persyaratan peraturan bangunan yang ada, yang concern untuk memeriksa kemampuan dari
aplikasi dalam melakukan load aplikasi or website. Lalu kemudian ada stress test. Stress testing bertujuan untuk melihat apakah perangkat lunak secara keseluruhan mampu menangani kebutuhan sumber daya yang tidak normal, mencakup kuantitas, frekuensi, maupun volume. Nah, kurang lebih seperti itulah load dan stress test. Lalu, faktor yang mempengaruhi keberhasilan seorang arsitektur komputer. Dari yang kita tahu, ada 5 faktor keberhasilan yang mempengaruhi keberhasilan seorang arsitektur. Faktor yang pertama, manfaat dari arsitektur itu sendiri, yang dapat diukur dengan beberapa aspek, antara lainnya applicability, compatibility, mayability, dan expandability. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu kerja dari sistem yang mengukur kinerja sistem yang memiliki serangkaian program standar di jalan pada komputer dengan pengukuran kinerja CPU-nya. Lalu ada faktor yang ketiga, ukuran kinerja I/O, sistem yang meliputi operasi I/O per detik dan sistem operasi bandwidth. Lalu yang selanjutnya ada ukuran kinerja memori yang meliputi memori bandwidth, ukuran memori, waktu akses memori. Lalu faktor yang kelima ada biaya, tentu biaya sistem yang dapat diukur dengan reliabilitas pemakaian daya, interface sistem software. Nah, setelah kita membahas tentang semua arsitektur komputer dari pengertiannya, jenis, faktor yang mempengaruhi, poin-poin penting dalam melakukan pengujian tes di arsitektur, poin-poin penting. Lalu kita akan bahas tentang komputer arsitektur, karakteristik komputer generasi pertama. Arsitektur komputer generasi pertama memiliki sirkuitnya menggunakan tabung hampa. Penggunaan tabung hampa tersebut yang ukuran komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar. Yang sangat kita tahu, dahulu komputer ditemukan bukan berbentuk seperti yang kita pegang sekarang, yaitu bisa berbentuk laptop dan juga komputer yang bisa dibawa kemana-mana. Komputer pada generasi pertama memiliki ukuran yang sangat besar pada saat itu. Nah, komputer generasi pertama mempunyai silinder magnetik untuk menyimpan data. Lalu program hanya bisa dibuat menggunakan bahasa mesin, yaitu hanya bisa digunakan dengan bahasa algoritma. Lalu instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Hanya bisa dilakukan satu tugas saja komputer pada zaman dahulu menggunakan bahasa-bahasa dari mesin. Lalu menggunakan konsep storage, program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Lalu menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Nah, lalu komputer generasi pertama memiliki ukuran fisik komputer besar, memiliki ruang yang luas, suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Prosesnya kurang cepat, tidak seperti sekarang. Lalu daya simpan yang kecil membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Baik, setelah kita masuk ke komputer generasi pertama, kita akan membahas tentang arsitektur komputer generasi ketiga dan keempat. Baik, komputer generasi ketiga, komputer organisasi ketiga memanfaatkan Integrated Circuit atau IC sebagai pengganti transistor. IC merupakan kumpulan dari puluhan transistor yang dipadukan secara bersamaan dalam satu chip tunggal. IC juga dikenal sebagai perangkat mikroelektronik yang secara literatur berarti small electronic. IC terbentuk dari kumpulan gate, kumpulan memori, dan interkoneksi yang dapat dibuat dengan semikonduktor. Contoh dari komputer generasi ketiga yaitu diluncurkan oleh IBM pada tahun 1964 adalah IBM seri 360. Lalu ada komputer generasi keempat. Nah, komputer generasi 4 adalah setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat seratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration FLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration ULC meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerjanya. Lalu komputer generasi keempat, komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah pada awal tahun 1980-an. Video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Lalu pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk menggunakan di rumah, kantor, dan sekolah. Pada masa sekarang kita mengenal perjalanan IBM compatible dengan pemakaian CPU,
Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serial dari CPU buatan Intel. Lalu kita membahas tentang komputer generasi sekarang dan yang akan datang. Komputer generasi sekarang dan yang akan datang. Di Amerika Serikat, perkembangan komputer berlangsung sangat pesat. Profesor Harvard University, Howard Aiken, merancang komputer digital yang diberi nama Mark I. Aiken bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk mengembangkan komputer ini pada tahun 1943. Mark I besarnya sekitar setengah lapangan bola. Oh, sangat besar. Kabel yang digunakan mencapai 1,5 km. Mark I mampu melakukan 3 penjumlahan aritmatika per detik. 3 tahun setelahnya, pada tahun 1946, John W. Mauchly dan John Presper Eckert dari Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, berhasil membuat komputer yang 1000 kali lebih cepat dari Mark I. Sangat cepat perkembangan generasi yang kita sekarang. Mungkin generasi yang akan datang di masa depan, siapa tahu komputer hanya berukuran seperti ini, kita tidak tahu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana caranya mengukur kualitas arsitektur komputer. Ada 6 atribut mutu arsitektur komputer. Yang pertama, ada 6 atribut yang digunakan untuk mengukur kualitas arsitektur komputer. Yang pertama adalah generalitas, daya terap, efisiensi, kemudahan pengguna, dan daya tempa dan daya kembang. Apa itu generalistis? Generalistis adalah ukuran besarnya jangkauan aplikasi yang bisa cocok dengan arsitektur. Lalu daya terap adalah pemanfaatan arsitektur untuk penggunaan yang telah direncanakan. Kemudian ada efisiensi, adalah ukuran rata-rata jumlah hardware dalam komputer yang selalu sibuk pergunaannya biasanya. Lalu ada kemudahan untuk pengguna. Sudah pasti. Ukuran kinerja memori kemudahan penggunaan arsitektur adalah ukuran kesederhanaan bagi programmer sistem untuk mengendalikan atau membuat software untuk arsitektur tersebut, misalnya sistem pengoperasiannya atau kompliernya yang meliputi memori bandwidth, ukuran memori, waktu akses memori. Lalu ada daya tempa dan daya kembang. Dua ukuran yang terakhir ini, daya tempa dan daya kembang, umumnya berlaku untuk implementasi komputer dalam satu rumpun. Baiklah, sudah seperti itulah kira-kira penjelasan saya tentang mata kuliah organisasi dan arsitektur lanjut. Itulah pembahasan saya tentang materi yang pertama hingga yang terakhir. Seperti itu pemahaman yang telah saya buat dalam PowerPoint, telah saya presentasikan. Baiklah, saya Emati Rehan, mohon maaf jika ada salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.